Dengan pernyataan kembali yang diungkapkan oleh Panglima TNI, maka ini kami merasa bahwa betul-betul kebangkitan PKI ini mulai diberikan ruang yang begitu lebar, dikuatkan kembali. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Tindakan Pak Andika Perkasa yang memperbolehkan anak PKI masuk menjadi aparatur negara itu keren banget, dan itu gua angkat topi ya untuk kebijakan itu. Karena apa? Nggak ada nyambungnya. Yang PKI siapa, yang menerima dampak siapa. Misalnya kayak kakek gua itu Belanda, terus gua anak penjajah, gua nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus gimana? Sedangkan gue tanya nih sama lo ya, turunan apa yang troublemaker di Indonesia ini? Turunan apa yang buat masalah dengan aparatur negara di negara ini? Waktu saya masuk tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk ikut mendaftar bersama saya waktu itu. Sepanjang dia warga negara Indonesia, tidak melihat keturunan mana. Seorang Slamet Ma'arif petinggi PA 212 kalah telak dengan wanita keturunan Belanda, dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Fadlizon mendukung keturunan PKI menjadi aparat negara sejak reformasi. Seperti yang diketahui, beredar sebuah video seorang wanita WNI keturunan Belanda yang menyentil keras pihak yang mengkritik kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait anak PKI boleh menjadi prajurit TNI. Adapun video WNI keturunan Belanda sentil pihak pengkritik kebijakan Jenderal Andika Perkasa tersebut diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8 seperti dilihat pada Senin 4 April 2022. Dalam video itu, awalnya wanita keturunan Belanda itu mengapresiasi kebijakan Jenderal Andika Perkasa yang memperbolehkan anak PKI menjadi prajurit TNI. Tindakan Pak Andika Perkasa yang memperbolehkan anak PKI masuk jadi aparatur negara itu keren banget, dan gue angkat topi untuk itu kebijakan, kata WNI Belanda tersebut. Ia pun lantas menyentil pengkritik kebijakan Jenderal Andika Perkasa tersebut dengan mempertanyakan apakah dirinya juga tidak bisa melakukan apa-apa di Indonesia lantaran dia adalah anak penjajah. Misal kayak gue, kakek gue itu Belanda, terus gue anak penjajah, gue nggak boleh ngapa-ngapain gitu, tanyanya dengan nada tinggi. Misalnya kayak kakek gue itu Belanda, terus gue anak penjajah, gue nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Gadis keturunan Belanda itu kemudian mempertanyakan kepada pihak yang mengkritik Jenderal Andika, apakah pemerkosa santri dan pelaku bunuh diri di Indonesia adalah anak PKI atau bukan. Terus yang memperkosa santri di sana apakah anak PKI? Pengebom bunuh diri yang nabrakin motor di kantor polisi apakah anak PKI? Cobalah jawab wahai kadrun, tuturnya dengan suara keras. Selain itu, wanita tersebut juga menanyakan apakah pihak yang selama ini membuat rusuh antar agama adalah anak PKI atau bukan. Yang menghina-hina presiden apakah PKI? Yang membuat rusuh perpecahan antar agama apakah PKI? Tegasnya. Tak hanya itu, WNI keturunan Belanda tersebut juga menanyakan kepada para pengkritik Jenderal Andika Perkasa, apakah pihak yang mengharamkan umat Islam mengucapkan Selamat Natal adalah anak PKI atau bukan. Yang gak boleh ucapin Selamat Natal apakah PKI? Gue tanya, keluar lu kadrun, jawab, ujarnya. Turunan siapa yang membenci negara pada saat ini? Apakah anak PKI? Hah? Terus yang memperkosa santri di sana apakah anak PKI? Ngebom bunuh diri, yang nabrakin motor ke kantor polisi apakah anak PKI? Cobalah jawab, wahai kadrun. Yang menghina-hina presiden apakah PKI? Yang buat rusuh perpecahan antar agama apakah PKI? Yang gak boleh ucapin Selamat Natal apakah PKI? Yang menghina sesajen apakah PKI? Gue tanya, keluar lo kadrun, jawab. Pernyataan wanita keturunan Belanda tersebut bak menjadi tamparan bagi Slamet Ma'arif, petinggi Persaudaraan Alumni PA 212 yang melayangkan kritik kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Menurut Slamet Ma'arif, dirinya mengaku heran Panglima bisa mengizinkan keturunan PKI ikut rekrutmen TNI. Slamet Ma'arif dalam kesempatan tersebut juga menduga bahwa PKI sudah bangkit. Semoga rakyat semakin sadar kalau PKI dan komunis itu bisa ada dan bangkit, bahkan sangat kuat, diduga sudah ada di sekitar kekuasaan, ujar Slamet dalam keterangan tertulis pada 4 April 2022.
Selamat mengaku heran terhadap pernyataan Panglima Andika Perkasa tersebut. Dia pun bertanya apakah Panglima Andika Perkasa sudah lupa TAP MPRS nomor 26 tahun 1965 tentang larangan PKI belum dicabut. Apakah ada jaminan anak keturunan PKI tidak berideologi komunis? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65 nampak. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis. Yakin ini? Siap, yakin? Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Tindakan Pak Andika Perkasa yang memperbolehkan anak PKI masuk menjadi aparatur negara itu keren banget, dan itu gua angkat topi ya untuk kebijakan itu. Karena apa? Nggak ada nyambungnya. Yang PKI siapa, yang menerima dampak siapa. Ini meresahkan kembali umat Islam, mengingatkan kembali umat Islam bahwa pemberontakan PKI itu sangat menyakitkan bangsa dan negara ini. Dengan pernyataan kembali yang diungkapkan oleh Panglima TNI, maka ini kami merasa bahwa betul-betul kebangkitan PKI ini mulai diberikan ruang yang begitu lebar, dikuatkan kembali, memberikan ruang kepada anak-anak PKI yang masih mengusung ideologi komunisnya dalam wilayah-wilayah dan posisi-posisi tertentu yang sangat membahayakan. Nah, misalnya kayak kakek gua itu Belanda, terus gua anak penjajah, gua nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus gimana? Sedangkan gua tanya nih sama lo ya, turunan apa yang troublemaker di Indonesia ini? Turunan apa yang buat masalah dengan aparatur negara di negara ini? Kalau kemudian dibiarkan, akan ada waktunya lagi terjadi pemberontakan. Sebab gejala-gejala kebangkitan semakin kuat dan semakin nyata. Kalau kemudian diberikan ruang kepada TNI untuk bisa masuk ke dalam TNI, ini sangat membahayakan bangsa. Siapa yang bisa ngejamin kalau anak-anak PKI itu tidak membawa ideologi komunis? Karena faktanya banyak anak-anak PKI, keturunan PKI yang sampai sekarang membawa ideologi komunis. Buktinya mereka masuk ke parlemen, akhirnya muncul wacana rancangan undang-undang HIP yang ingin menghapus sila pertama keturunan yang Maha Esa. Ini kan wujud nyata. Dengar baik-baik bahasa Indonesianya. Yang boleh itu ikut serta dalam tes, bukan masuk, bukan langsung masuk. Setiap warga negara punya hak untuk ikut tes. Yang dilarang itu adalah paham, Pak, bukan orangnya. Kita larang bukan hanya PKI. Semua aliran yang radikal kanan, radikal kiri, radikal tengah, semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu kita tolak. Saya 15 tahun ikut itu, saya tegaskan lagi. Jadi jangan dianggap TNI langsung begitu boleh daftar, silakan masuk, bukan pintu lebar-lebar. Oh, tidak begitu, Bung.